Dan kita tahu orang yang kita kasihi, orang yang kita sayang telah pergi lebih dahulu meninggalkan kita. Sebenar kematian itu siap maupun tidak siap, semua orang akan menuju ke sana. Ada orang yang udah sakit setengah mati, tapi kok nggak mati-mati, padahal dia udah siap. Ada orang yang happy-happy. Nah ini kebanyakan yang di tempat kami itu kalau saya lihat baru pulang sembahyang pagi. Dengar-dengar, tak, corong bunyi kan? Wah, saya bilang, lah tadi baru jalan di sini, bercanda sama saya. Lah kenapa begitu? Ya, kematian itu memang tidak bisa kita hindari. Oleh sebab itu, kita bersyukur orang yang lebih dulu pergi hanya perpisahan sementara dengan kita yang masih hidup. Kalau Tuhan bilang begini, ya teman, pulang dari sini, game over. Saya bilang, siap Tuhan. Karena apa? Makin lama dengan istri saya, dengan anak-anak tuh makin capek juga. Gitu kan? Beban pergumulan. Tapi untung istri saya udah mengerti. Ya, pergumulan sama-sama kan. Apalagi kita nggak kerja. Bayarannya itu dari Tuhan. 28, 29, 30, 31 hari. Cukup buat kita. Itu cukup. Tapi saya mau katakan begini. Mati adalah musuh Allah dan manusia. Kenapa? Nah, Alkitab menekankan bahwa kematian adalah musuh dan bukan sahabat bagi manusia maupun bagi Allah. Mengapa kematian bagi orang beriman itu untuk berpindah dari tubuh yang fana beralih bersama-sama dengan Tuhan? Filipi 1 ayat 21 dia katakan begini. Filipi 1 ayat 21 dia katakan, karena begitu hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Itu kata Rasul Paulus juga. Jadi kalau kita sebagai orang percaya, jangan pernah takut. Kematian itu memang musuh Allah dan musuh kita manusia. Nanti kita lihat ada beberapa hal yang penting. Oleh sebab itu kita bersyukur kalau orang tua kita, orang yang kita kasihi, bahkan orang yang kita sayang, sama kayak anak-anak bilang, Pak, jangan mati dulu ya. Saya bilang, waduh, mana tahu. Papa ini nggak tahu hidupnya kapan. Akhirnya pulang kemarin dari ibadah teman yang pernah di kita pimpin minggu itu. Dia bilang, Pak, mau dengar nggak? Lagu-lagu Papa loh, saya bikin jadi satu album nih. Saya bilang, ada lagi. Karena satu waktu Pak, aku mimpi Papa tuh udah mati. Hih, dalam hati saya ada lagi nih. Kok? Saya bilang ini jangan ntar malam kenyataan begitu kan. Tapi ternyata pagi masih ada kehidupan juga, ada nyawa. Tapi itulah sebenarnya kematian adalah musuh Allah dan musuh manusia. Mari kita buka sama-sama 1 Korintus 15. Cuma hanya 2 ayat. Saya baca ayat 25, Bapak Ibu ayat 26. 1 Korintus 15 ayat 25 dan 26. Ya. Ini cuma 2 ayat. Judul dan perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Kebangkitan Kita. Jadi, Yesus tinggalkan kita dan dia mempersiapkan tempat bagi kita. Nah, itu istilahnya kebangkitan kita. Nah, dari 1 Korintus 15 ayat 25 dikatakan begini. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ayat 26 Bapak Ibu. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Perhatikan ya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi Allah nggak suka kematian. Tapi memang Kristus harus mati sebagai manusia untuk menebus kita dan membayar. Itu yang dibilang tadi saya katakan apa? Ada 3 bahasa Greka. Agorazo, exagorazo, rudro. Jadi dibawa keluar dari pasar perbudakan, ya, lumpur dosa, cuma-cuma. Tidak ada bayaran. Tidak ada lagi teken kontrak. Saya mesti bayar berapa? Enggak. Cuma-cuma. Itu yang Allah berikan buat kita. Oleh sebab itu, kematian itu menjadi musuh Allah dan musuh manusia. Mengapa musuh Allah dan manusia? Nah, kalau kita lihat dalam Mazmur 116 ayat 15, dia katakan begini. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya.
luar biasa. Jadi kita bersyukur kalau orang-orang yang kita kasihi, orang-orang ya sebagai orang tua kita di tempat ini ya, di kampung lebih mendahului kita. Saya katakan begini, saya suka iri. Karena begini, waktu penyamun dua itu di kiri kanan Yesus, yang satu katakan begini, Yesus, ingatlah saya apabila engkau datang sebagai raja. Langsung Yesus katakan apa? Mulai hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Waduh, saya pikir luar biasa ya. Orang yang percaya kepada Yesus, yang sudah membuka kehidupan dan beriman, berharap penuh kepada Dia, mendapat tempat yang layak. Tapi yang satu katakan apa? Kalau engkau Allah, turunkan kita dong. Coba bikin mujizatnya. Coba, menghina lagi. Karena tidak mengenal Allah. Tapi coba, Mazmur ini dikatakan berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi kita bersyukur kalau Bapak kita ini udah lebih dulu. Saya iri kadang-kadang kalau saya suka datang ya ke perkabungan. Saya bilang, Tuhan kapan saya? Kan kalau udah bersama-sama dengan Bapak di sorga kan enak. Memang Dia terlebih dahulu menyiapkan tempat bagi kita. Dan memang tujuan kita kan ke sana. Mau tidak mau. Jadi kita bersyukur kalau kita ini semua dalam antrean. Barangkali saya udah di depan. Ada yang di belakang, kan gitu. Jadi ada saja yang memang Tuhan juga izinkan untuk hidup. Bisa saja sampai Dia datang. Bisa sampai Dia datang. Tapi kan kita nggak tahu kapan Dia datang. Itu rahasianya kan. Oleh sebab itu yang pertama, kematian adalah musuh nyawa manusia. Ini yang pertama. Kalau dikatakan kematian adalah musuh Allah dan musuh manusia, yang pertama, musuh nyawanya manusia. Kenapa? Nyawanya diambil. Tapi kita bersyukur waktu nyawa kita diambil, kita memberikan tubuh kemuliaan. Hidup kembali bersama-sama dengan Kristus. Lihat ya Bapak Ibu, Kristus itu waktu Dia meninggal, tubuh yang sama Dia bangkit. Bekas paku dan sebagainya. Tapi kembali lagi, tubuh yang Dia pakai bukan lagi tubuh yang binasa, tapi tubuh kemuliaan. Maka itu dengan tubuh itu juga, kalau nanti kita ke Israel, telapak kaki Yesus tuh gede loh. Waktu Dia terangkat, jadi ada di situ gereja di mana Dia terangkat. Situ dibikin kapel. Jadi Dia terangkat ke sorga, di mana murid-muridnya melihat. Nah ini sesuatu yang memang membuktikan bahwa tubuh kita yang sekarang kita pakai, itu binasa. Maka itu saya ingatkan kita, perlu kita hari ini di tempat ini bukan untuk orang yang sudah pergi, tapi untuk kembali mengingatkan kita orang yang masih hidup. Sebab lahir 2 kali, mati 1 kali. Tapi kalau cuma lahir 1 kali, mati 2 kali. Kenapa saya katakan demikian? Lahir secara jasmani, lahir ya, ini tubuh fana. Tapi lahir secara rohani, seperti Yohanes 3. Ya, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kerajaan surga. Jadi maksudnya yang dilahirkan kedua kali, buka hati kita, buka kehidupan kita, miliki Kristus secara pribadi. Dia akan memberikan tempat bagi kita. Karena apa? Waktu Dia masuk dalam hidup kita, kita dimeterai dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu tinggal bersama-sama dengan kita sampai pada waktu yang ditentukannya untuk memimpin bersama-sama dengan Dia. Nah itu lahir 2 kali, mati 1 kali, tinggalkan dunia ini. Tubuh fana ditinggalkan. Tapi kalau lahir 1 kali aja, cuma lahir secara jasmani, dan tidak lahir secara 2 kali, seperti Yohanes pasal 3, kita akan mati 2 kali. Mati secara jasmani, ya, udah tinggalkan dunia ini, terpisah dengan keluarga, orang-orang yang kita kasihi. Yang kedua, begitu kelak, nggak lagi ketemu. Begitu lihat di sana, kenapa kalian tinggalkan saya di sini? Ini menderita nih. Kalau kita baca itu ya, firman Tuhan katakan orang kaya dan Lazarus. Bagaimana orang kaya dan Lazarus? Orang kaya katakan begini, Bapak tolong dong, masih ada berapa saudaraku di sana, tolong ingatkan mereka supaya jangan mereka masuk kelak. Abraham katakan apa? Tidak. Ada pada mereka apa? Kitab para nabi. Ini Alkitab. Alkitab kalau orang nggak percaya lagi, kitab para nabi ini percuma. Jadi semua ada di sini. Kalau orang katakan Yesus bukan nabi, Dia nabi. Nanti satu waktu kita akan bahas, kita akan duduk, kita belajar sama-sama.
Dia benar Allah, dia Allah. Kalau bukan nabi, nggak mungkin dia dikasih mandat. Dan selain dia tidak ada lagi. Oleh sebab itu, inilah kematian adalah musuh nyawa manusia. Sebab nyawa manusia tinggalkan tubuh yang fana, mempergunakan tubuh kemuliaan bersama-sama dengan Allah. Jadi kalau sekarang kita bersyukur, Bapa kita sudah ada di Firdaus, tempat transit untuk ke sorga. Kalau neraka itu Hades, seperti orang kaya dan Lazarus. Mereka transitnya, baru transit aja udah panasnya minta ampun. Bapak tolong dong, celupin ujung jarimu, biarkan tetesan air. Oh, Abraham bilang maaf. Jadi kita orang percaya, kita bersyukur. Begitu kita tinggalkan dunia ini, dunia yang fana ini, kita sudah mendapat tempat yang luar biasa nyaman. Sekalipun belum surga. Nah itu yang pertama. Oleh sebab itu, Matius 2 ayat 16 katakan begini. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem. Ini waktu Yesus lahir ya. Kenapa? Dia nggak terima. Siapa lagi raja tandingan nih? Kok ada raja tandingan? Ya memang itu dia. Ternyata bukan saya sendiri ya. Tapi ibu yang Mama Ken ini kuat ya. Waduh hebat ya. Jadi coba begitu Herodes dengar ada raja, dia suruh bunuh. Raja siapa lagi itu tandingan saya? Nah, 1 Raja-Raja 17 ayat 17 dikatakan begini. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafasnya lagi. Inilah kematian adalah musuh nyawa manusia karena kematian mengambil nyawa anak-anak sebelum mereka melihat matahari. Kematian musuh nyawa manusia karena kematian mengambil nyawa anak-anak remaja dan pemuda sebelum mereka menikah dan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Banyak ayat ya kalau kita mau baca. Dan juga ya, kematian adalah musuh nyawa manusia karena kematian mengambil nyawa seseorang sementara tangannya masih dibutuhkan. Apa? Istri dan anak masih dibutuhkan ayahnya. Suami dan anak masih membutuhkan istrinya, ya. Tapi mereka sudah meninggalkan. Ini buktinya bahwa kematian adalah musuh nyawa manusia karena kematian mengambil nyawa seseorang ayah dan memberikan istri dan anak-anaknya dalam keadaan terlantar dan hutang yang banyak. Coba. Ternyata masakannya enak betul ya. Gak apa-apa. Kalau di rumah biasa saya bilang Ibu Ros, aduh Ibu Ros, kamu siksa kami ini Ibu Ros. Apalagi sambal ireng ya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kematian adalah musuh Allah karena kematian menghancurkan kehidupan yang diberikan Allah. Allah menciptakan manusia segambar serupa dengan dirinya. Tapi coba lihat. Waktu Hawa jatuh ke dalam dosa, gambaran itu rusak. Wah, Allah sedih. Kita lihat gambar bebek ini kalau difoto nih enak nih dilihat ya. Tapi kalau coba, yang sebelah kiri diambil, gambarnya nggak sempurna. Nah itulah gambaran manusia jatuh ke dalam dosa. Allah sedih. Karena apa? Maut telah menggerogoti. Maut telah mengambil bagian dari ciptaan yang paling sempurna dan mulia itu. Sehingga Allah tidak senang. Sekalipun kasihnya begitu besar untuk menebus kita, mengangkat kembali dari lumpur, tapi kembali. Dia tetap tidak tinggal diam. Karena kematian adalah musuh Allah, kematian menghancurkan kehidupan yang diberikan oleh Allah. Allah memberikan manusia karena Allah tidak dapat memuji dan memuliakan dirinya, sehingga gambarannya itu dia berharap untuk dapat memuji dan memuliakan namanya. Tapi coba,
Begitu manusia jatuh ke dalam dosa, tidak ada lagi harga. Allah tidak dihargai. Yang ada apa? Orang lari ke ilah-ilah zaman ini. Maka itu penting juga nih. Ibu Ros, kita perlu beli Alkitab yang terjemahan baru edisi kedua nih. Itu lebih jelas, pendekatan ke bahasa asli lebih enak. Karena kata Allah-Allah kecil itu tidak ada lagi, tapi disebut ilah. Jadi perbedaannya jauh sekali. Karena semua God, God, God. Jadi bingung, God ini yang mana? Tapi dalam bahasa asli itu, Allah dengan ilah-ilah zaman ini itu sangat jauh berbeda gitu ya. Nah, ini yang perlu kita persiapkan. Roma 6 ayat 23 dikatakan begini. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup karena ke dalam Kristus Tuhan kita. Kekal dalam Kristus Tuhan kita ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Allah tidak suka kalau kematian itu adalah musuh Allah, karena kematian memang menghancurkan kehidupan yang Allah berikan. Dosa yang sudah menguasai manusia ya. Nah, kalau tadi Roma 6 ayat 23, Roma 6 ayat 19 sampai 21 juga dikatakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah dilakukan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendaknya Dia yang telah menaklukkannya. Jadi Dia yang menaklukkan ini. Iblis waktu jatuh, dia seret kita. Allah juga dengan perantaraan anaknya menaklukkan bahwa itu bukan punya kamu, itu punya saya, tolong kasih kembali. Nah, tapi kembali lagi, semua itu pilihan ada pada kita. Yang mau kembali, keselamatan dimiliki. Yang gak mau kembali, ya. Jadi, selagi masih hidup, mari kita pergunakan kesempatan yang ada. Jika bergaul erat dengan Allah, maka kita akan melihat bahwa kehidupan kita itu indah bersama Allah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita tidak perlu takut akan kematian karena Kristus telah mengalahkan kematian itu sendiri. Ayat 26 dia katakan, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ini musuh Allah, musuh manusia. Jadi kita nggak perlu takut. Karena kalau orang percaya itu, maut itu sebenarnya sudah tidak menguasai kita lagi. Justru yang menguasai kita sebagai orang percaya adalah hidup yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita perlu, mari selagi masih hidup, ada kesempatan kita lakukan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan namanya. Karena ada yang tidak mengalami kematian. Dan orang-orang itu udah ditentukan Allah untuk melihat kemuliaan Allah dan menjadi saksi bahwa Allah itu ya dan amin. Ya, jika kita bergaul erat dengan Allah, maka kita akan melihat bahwa betapa indahnya. Saya beberapa kali melayani orang-orang yang punya pergaulan akrab dengan Allah. Waktu mereka mau meninggal, mereka itu tersenyum. Bahkan ada yang katakan begini, maaf, saya nggak perlu rumah sakit, saya udah siap dijemput. Ada satu kenalan di Kelapa Gading. Jadi orang itu tahu betul benar-benar saya, dia punya masalah, puji Tuhan ditanganin, anaknya hebat sekarang jadi berhasil. Tapi waktu dia sakit, dia katakan buat istrinya, dan dia udah siapkan. Jas baru, semua baru, tanpa istrinya ketahui. Tapi waktu dia sakit, ya, salah satu ponakannya orang penting di pemerintah datang jemput, dia katakan, enggak, saya enggak mau ke sana. Saya mau di rumah aja. Sudah saya juga sebentar dijemput. Istrinya bingung. Kenapa begitu? Pak, kenapa begitu? Iya, saya sudah siap dijemput. Ini sebentar lagi nih. Udah pada datang bala tentaranya. Jadi inilah orang-orang yang di dalam Tuhan tidak perlu takut. Kematian itu sesuatu yang memang membawa sukacita, damai sejahtera. Dan memang hanya perpisahan. Dan banyak kali kita orang hidup tidak siap. Karena apa?
masih mau bersama-sama. Sedangkan Allah katakan apa? Sudah waktunya dia harus bersama-sama dengan aku di sana, bukan lagi di bumi. Karena dia itu gak pantas lagi di bumi, harus memerintah di sana bersama saya. Itu. Jadi kalau kami suka bercanda, ada teman yang udah pergi, terus begitu temannya pergi, dia punya karyawan juga pergi, terus ada lagi, terus saya bilang, ini kapan? Kalau karyawan semua udah pergi, anak buah udah pergi ikut dia, kapan istrinya ikut? Jangan dulu dong. Nggak siap ternyata. Jangan dulu dong. Lah, saya bilang lah semua udah pergi. Ya, tukang ini udah pergi, tukang ini. Lah kenapa nggak siap? Oh jangan, saya belum siap. Lah kalau begitu, dia cari istri lain di atas dong. Nggak ada lah istri lain, kata saya. Bisa ya? Karena di atas sudah nggak ada kawin-mawin. Tapi itulah canda yang memang sebenarnya menghibur supaya kita tidak perlu takut. Kematian, kita tidak perlu takut akan kematian karena Kristus telah mengalahkan kematian. Jika kita tetap setia dan masih hidup sampai kedatangan Tuhan, 1 Tesalonika 4 ayat 17 dikatakan ini, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal. Aduh, ini binatang saking lapar atau saya lapar nih? Dia sampai masuk dalam mulut saya nih. Nih. Jangan begitu, itu kamu nakal tuh. Akhirnya firman Tuhan bunuh dia kan? Waduh. Sesudah itu kita yang hidup masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Binatang tadi mau coba menyerang saya, tapi firman udah bunuh dia dulu kan? Dia coba-coba ini bagaimana, ini mulut punya kuasa kan? Mati duluan. Jadi sebelum masuk ke dalam dia sudah mati duluan. Jadi firman Tuhan mengingatkan kita, karena saya tahu semua bukannya ya dan amin, tapi saya tahu udah pada tunduk kepala, ini karena memang udah waktunya. Makin hari makin siang. Jadi perlu kita ingat bahwa kematian adalah musuh Allah dan manusia. Yang pertama, kematian itu adalah musuh nyawa manusia. Karena nyawa kita diangkat dari tubuh yang fana ini. Tapi kita bersyukur kita mempunyai tubuh kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Yang kedua, kematian adalah musuh Allah. Karena kematian menghancurkan kehidupan yang diberikan oleh Allah bagi manusia untuk memuji dan memuliakan namanya. Tapi kita bersyukur lewat kematian kita ada bersama-sama dengan Allah di sorga. Dan yang terakhir, kematian adalah musuh Allah dan manusia. Kita tidak perlu takut akan kematian karena Kristus telah mengalahkan kematian. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau begitu baik, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang mengingatkan kami. Kalau orang tua kami lebih dahulu meninggalkan kami, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Karena beliau mendapat tempat yang layak bersama-sama dengan Engkau di Firdaus. Sebagaimana firman-Mu. Dan kami hari ini yang masih hidup Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk kami boleh mempersiapkan hidup kami. Kematian adalah musuh-Mu Tuhan dan musuh kami manusia. Karena kematian mengambil nyawa kami. Kematian juga tidak membuat kami takut. Karena Engkau sudah terlebih dahulu mengalahkan kematian itu. Dan kami tahu Tuhan, bahwa Engkau menyiapkan segala sesuatu bagi kami. Dan itulah musuh-Mu. Karena Engkau menciptakan manusia untuk memuliakan nama-Mu. Tetapi karena dosa kami terpisah. Tetapi Engkau merampas kembali dan Engkau tidak suka akan kematian. Oleh sebab itu ada hidup yang kekal bersama-sama dengan Engkau kelak di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, Engkau mau berkati keluarga di tempat ini. Bapak Erno, Mama Erno dan anak-anak. Berikan kekuatan dan semangat untuk mereka tetap melihat bahwa Allah di dalam Kristus Yesus itu Allah yang tidak berubah. Allah yang mampu dan sanggup memberkati mereka, menjaga, melindungi, bahkan memimpin mereka sampai pada akhir zaman. Terima kasih. Kehendak-Mu yang jadi Bapa, jangan kehendak kami. Haleluya. Amin.